Dapatkan motivasi hidup untuk raih sukses sejati dalam Smart Motivation. Smart Motivation bersama Eloy Zaluku, Theocentric Motivator, Sales Training, Expert and Performance Consultant. Selamat mengikuti. Indonesia, selamat pagi. Apa kabar Anda smart listener di seluruh Nusantara? Baik Anda yang saat ini sedang berada di perjalanan untuk kembali menjemput impian dan juga rezeki serta kesuksesan Anda, atau bagi Anda smart listeners yang baru bangun, melakukan aktivitas work from home, selamat pagi semuanya tanpa terkecuali, dan thanks God ya, Alhamdulillah, kita sudah masuk di bulan November 2020. Sudah tanggal 2, berarti it's welcome November. Nah, mudah-mudahan apa yang sudah Anda siapkan, sudah Anda niatkan di bulan ini bisa terlaksana sampai akhir bulan nanti, dan otomatis ini merupakan pemicu awal Anda dengan penuh cinta untuk mengakhiri penghujung tahun 2020 dengan sebuah kemenangan dan kesuksesan besar. Selamat pagi kita ucapin untuk Anda yang baru bergabung, dan hari ini program Smart Motivation ada saya Daryl Adam, tentunya tidak ketinggalan. Nah, ini pagi-pagi udah ngomongin masalah cinta nih, saya nggak tahu nih apakah hubungannya antara motivasi dan juga cinta. Founder of Theocentric Motivation and Leadership, Master Trainer of Transformational Leadership, NLP Licensed Practitioner, Team Alignment Facilitator, Sales Training Expert, and also Organizational Culture Consultant, and he is Managing Director Capstone Asia Servitama, Pak Eloy Zaluku. Pagi Pak Eloy. Selamat pagi Mas Daryl, dan selamat pagi. Good morning, good morning, good morning untuk seluruh pendengar Smart Motivation dan juga sahabat Sonora di seluruh Indonesia Raya. Waduh, alhamdulillah senang sekali sekarang kita sudah di November ya Mas Daryl. Yes, betul. Ini bulan yang ada di dua penghujung tahun 2020 ya Pak Eloy ya. Benar-benar, dan ini adalah bulan pernikahan saya Mas Daryl. Wow, luar biasa. By the way, keberapa tahun Pak Eloy? Baru mau 12, baru udah. Mas Daryl lebih senior lah dari saya lah. Kesannya tua banget ya saya ya. Baik, tadi di awal saya mengatakan selain welcoming November, ini ada hubungannya dengan cinta ya, karena kita harus menemukan sebuah cinta sejati, cinta yang berhubungan dengan kita dan Sang Maha Pencipta, cinta kita kepada orang tua, kepada keluarga, dan juga kepada bangsa ini. Love is the answer. Cinta adalah sebuah jawaban. By the way, Pak Eloy, ini ada apa sih ujuk-ujuk gitu loh ngomongin masalah cinta? Selain alasannya mungkin klasik nih, Mas, ini kan menjelang hari pernikahan kami berdua dengan pasangan. Jangan sebutin alasan itu. Apa yang mau terbelakang Pak Eloy membahas tema cinta ini nih? Oke. Oh, jadi nggak boleh yang itu ya? Oke. Nggak boleh dong. Baik. Ya udah itu aja deh kalau gitu deh. Ya, nggak apa-apa Mas Daryl. Jadi begini, yes. Smart Listeners dan sahabat Sonora, kita pernah bahas di tema sebelumnya. Kalau minggu lalu kan kita dengan sahabat kita kan HSBC, Mas Daryl, kita bicara HSBC Vision. Tetapi tema kita sebelum itu 3 series kita bicara mengenai contentment, di mana kita berbicara mengenai yuk kita belajar untuk mencukupkan diri, dan kita mau berbagi yuk dengan orang lain di tengah-tengah dunia yang waduh ini banyak banget kan yang sedang menderita. Sehingga sebenarnya tema yang Love is the answer, kalau mau diperpanjang itu, the answer for a hurting world sebetulnya. Ini dalam banget Mas Daryl. Jadi hurting world itu adalah dunia yang sedang menderita. Nah, jadi kalau ditanya kenapa kok saya berpikir mengenai tema cinta itu adalah jawaban untuk dunia yang sedang menderita. Menderita apa? Karena 4 hal yang kita bicarakan di seri sebelumnya. Menderita dalam 4 kemiskinan, Mas Daryl. Pertama, kemiskinan secara spiritual. Kedua, kemiskinan secara emosional. Dan ketiga, kemiskinan secara intelektual. Dan yang keempat, kemiskinan secara financial. Banyak, Mas Daryl, kebencian yang ada di sekitar kita. Itu mulai dari dalam diri sendiri kalau kita membaca ya perilaku manusia gitu ya. Banyak loh Mas Daryl yang bisa bangun pagi hari ini dan dia membenci dirinya loh. Dia tidak mencintai, tidak menghargai, tidak menerima dirinya. Maka tidak kaget kita juga mendengar bunuh diri itu terjadi di berbagai tempat Mas Daryl. Ya.
Nah, kalau ditanya, apa jawaban untuk yang individu yang tidak mencintai, tidak menerima, tidak menghargai dirinya ini? Ya love. Kalau kita bicara mengenai keluarga, Mas Daryl, ada loh anak yang ternyata itu melaporkan orang tuanya ke pihak berwajib. Menjebloskan saudaranya sendiri ke dalam penjara. Apapun alasannya ya, itu bisa diperdebatkan lah. Dan kalau kita melihat, saya sudah menyampaikan di waktu-waktu yang lalu, bagaimana data membuktikan di Indonesia ini 1 perceraian setiap menit, Mas Daryl. Nah, ini apa jawaban untuk dunia yang menderita ini? Ya, menurut saya ya cinta. Nah, kalau kita bicara mengenai urusan politik, kalau kita bicara mengenai kelompok-kelompok yang turun di jalan berjilid-jilid, kalau kita bicara mengenai bangsa bangkit melawan bangsa, ini apa jawabannya? Nah, menurut saya adalah love. Nah, itulah yang kira-kira kita maksudkan, dan harapannya tentu saja smart listeners dan sahabat Sonora, selamat program series Love is the Answer ini akan muncul kegelisahan dalam diri kita. Kegelisahan apa? Iya ya, saya udah mulai belajar mencintai kah? Belajar mengasihi kah? Belajar berbuat baik kah? Dan kemudian dari kegelisahan itu muncul kerinduan untuk mengapain? Ya sudah, aku mulai dari diriku sendiri deh. Aku mulai belajar untuk menghargai diri dan mencintai diri ini. Nah, ini loh, katanya nggak boleh mencintai diri. Enggak juga. Karena you cannot give what you don't have, ladies and gentlemen. Teman-teman tidak mungkin bisa memberikan apa yang tidak Anda miliki. Kalau saya tidak menghargai diri, tidak menerima diri, menghargai, bahkan mencintai diri di proporsi yang benar, tidak mungkin saya bisa mencintai orang lain. Nah, harapannya, jadi selama sesi-sesi pagi Senin seperti ini, maka akan berbungalah cinta-cinta di seluruh sudut-sudut Indonesia, dan kita melihat Indonesia yang lebih baik karena muncul orang-orang yang lebih peduli dan lebih menolong satu dengan yang lain. Demikian, Mas Daryl. Wah, ini di background saya udah mulai bunga-bunga dan cinta-cinta nih pasti ini ya. Tapi betul ya, nanti kita akan coba lebih mengenal what is love ya, dan bagaimana sih kasih sayang itu. Karena memang ini ternyata 2 hal yang berbeda mungkin antara cinta dan juga kasih sayang. Dan where is the love? Kenapa kok banyak orang yang belum menyadari terjadinya hambatan cinta dan bagaimana solusinya? Kita bicara masalah bersama dengan seorang pakar ekspertis cinta hari ini. Bercinta. Ya. Bagi Anda yang mau berkomentar, silakan. Kami buka 2 line komunikasi di media sosial kami, @radiosmartfm. Silakan yang belum follow terlebih dahulu di @radiosmartfm. Atau bagi Anda yang mau langsung komentar di WhatsApp kami berikan nomor Anda di 0812 11 12 959. Bebas Anda mau mendefinisikan cinta seperti apa, silakan berkomentar di Instagram @radiosmartfm atau WhatsApp kami 0812 11 12 959. Kami segera kembali. Kembali Anda simak dalam Smart Motivation bersama Eloy Zaluku. Smart Motivation. Ya, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Smart Motivation. Saya Daryl, Anda masih bersama dengan Pak Eloy Zaluku, dan kita bicara masalah love is the answer ya. Ini part yang pertama. Tuh, kalau kita ngomong masalah cinta tuh nggak cukup sekali aja gitu loh. Sejam kayaknya nggak cukup. Webinar dibikin 12 jam juga nggak cukup ya Pak Eloy ya. Karena cinta is universal. Jadi cinta itu bisa umum, bisa ke orang tua, ke diri sendiri, tapi pusat cinta kita adalah, wah ini secara teoretik motivation, kepada Yang Maha Kuasa. Nah, sebelum kita lanjutkan apa yang berhubungan dengan where is the love, atau mungkin juga love is the answer ini sendiri, kami ingatkan buat Anda, smart listeners yang karyawan, mahasiswa, ibu rumah tangga, atau siapa saja dengan profesi apapun yang ingin menjadi the 10% entrepreneur. Di era digital dan kolaborasi bisnis seperti saat ini, 10% dari waktu dan sumber daya lainnya adalah yang dibutuhkan untuk memulai hasrat entrepreneur Anda. Tanpa mengambil waktu jam kerja Anda, jam kuliah Anda, rumah tangga, dan tanpa harus kehilangan pekerjaan atau menanggung resiko yang terlalu besar. Smart listeners, maksimalkan potensi Anda untuk penghasilan yang 10 kali lebih banyak. Dapatkan ilmu dan kesempatan lewat webinar gratis dengan tema The 10% Entrepreneur Becoming a Collabpreneur. Tentunya bersama dengan Master Trainer Eloy Zaluku dan Benedikta Puspita. Ini free buat Anda. Sekali lagi ini free buat Anda. Webinar dilaksanakan Sabtu 7 November 2020
jam 10 pagi sampai dengan jam 12 siang, waktu Indonesia Barat. Tapi maaf, ini tempatnya sangat terbatas. Jadi segera daftarkan diri Anda sekarang juga lewat WhatsApp ke 0813 857 85704. Sekali lagi, daftarkan ke 0813 857 85704. Tunjukkan cinta dan kasih Anda kepada diri Anda sendiri. Nah, yuk kita mulai. Saya udah gak sabar nih kalau ngomongin masalah cinta nih Pak Eloy. Sama dong. Jadi mungkin begini Pak Eloy. Ya. Kalau tadi kan melihat latar belakangnya, itu memang ya berhubungan dengan momentum pas, perayaan hari ulang tahun pernikahan. Apalagi kira-kira yang jadi satu permasalahan, kenapa kok Love is the Answer ini jadi tema penting? Ini series pastinya Pak Eloy ya? Yes. Gimana? Ya tadi saya sudah sampaikan. Jadi izin Mas Daryl mengenai yang pertemuan webinar 7 November itu juga bukti cinta sih Mas Daryl. Tadi saya sudah sampaikan bahwa ada 4 kemiskinan yang menjadi musuh kita bersama. Kemiskinan spiritual, emosional, intelektual, dan financial. Nah, financial itu ya kita mesti belajar untuk ya berusaha, berbisnis, tetapi kita mulai dari 10% waktu kita saja. Karena banyak orang yang berpikir, wah saya langsung berbisnis dah, saya meninggalkan pekerjaan yang sekarang. Saya bilang jangan. Karena selama 15 tahun terakhir, saya ini pekerjaannya memberikan seminar di berbagai perusahaan. Tidak pernah terpikir bahwa karyawan-karyawan meninggalkan pekerjaannya dan memulai bisnis sendiri. Kenapa? Karena ternyata justru banyak yang juga gagal itu Mas Daryl. Udah kehilangan pekerjaan, kehilangan mata pencarian pokoknya. Ya buat apa? Dengan digital, dengan kolaborasi saat ini bisa kok melakukannya dengan 10% saja. Nah, sehingga finansialnya bisa lebih maksimal, sehingga kita bisa membasmi sama-sama atau minimal ya meminimalkan kemiskinan secara finansial itu. Itu bagian dari love. Nah, kalau Mas Daryl tadi bertanya, jadi kenapa kita membahas ini? Memang karena ya ini adalah bulan-bulan di mana saya sedang merenungkan mengenai cinta, berhubungan dengan pernikahan, ulang tahun pernikahan kami yang ke-12. Tetapi juga saya melihatnya justru lebih broad, lebih luas dari itu, melihat dunia yang sekarang itu banyak pertengkaran, bahkan kebencian terjadi di mana-mana. Dan kalau tidak ada suara-suara yang menyeimbangkan seperti kita di hari Senin pagi, maka itu akan berlanjut terus. Ketika tema yang dibicarakan adalah making money terus, ya juga tidak seimbang. Jadi ya kita menyeimbangkan lah Mas Daryl. Di saat kita berbicara mengenai, yuk let's make money, ayo kita berbisnis. Di saat yang lain kita berbicara mengenai, ayo kita saling membantu, saling menolong, saling peduli. Itu inti dari love yang kita bicarakan Mas Daryl. Oke, baik. Ini tadi saya sempat menanyakan satu pertanyaan tertahan, Pak Eloy. Mungkin deskripsinya bisa detail di sesi ini. Dua yang saya gabung jadi satu. What is the love sih sebetulnya, dan arti cinta kasih yang dimaksud itu seperti apa, Pak Eloy? Mas Daryl pasti kepikirnya cinta-cinta waktu masih SMA dulu itu kan? Sama dong. Saya kalau SMA belum kenal cinta-cintaan, Pak Eloy. Belum ya? Masih belum. Kuliah baru mulai kenal. Iya. Jadi, smart listeners dan sahabat Sonora, kalau menurut Wikipedia nih, Mas Daryl, Wikipedia nih ya, bahwa cinta itu adalah emosi dari kasih sayang yang kuat. Ya, jadi ada emosi di dalamnya, ada perasaan berarti kan. Makanya orang bilang I love you. Wah, itu berarti itu perasaannya menggebu-gebu tuh Mas Daryl. Kalau membeli produk baru, benda barang yang sangat udah setahun dia tunggu-tunggu, I love this thing, I love this stuff. Nah, itu juga berbicara mengenai ketertarikan pribadi ya. Dikatakan juga di Wikipedia cinta itu merupakan sifat-sifat yang baik ya. Yang mewarisi semua kebaikan, perasaan belas kasih dan kasih sayang ada di sana semua. Walaupun minggu depan kita akan melihat bahwa cinta yang sebenarnya itu tidak berbicara mengenai emosi. Maka berbicara mengenai love is, love does. Jadi yang namanya cinta yang sebenarnya itu justru itu adalah sebuah pilihan. Dan pilihan untuk berbuat. Nah, minggu depan kita akan bicara itu. Tapi smart listeners dan sahabat Sonora, juga teman-teman yang lagi mengikuti live di Instagram Eloy Zaluhu, kita berbicara mengenai cinta itu, kita berbicara 4 hal sebenarnya, Mas Daryl. Jadi cinta itu terdiri dari 4. Yang pertama adalah namanya affection, love.
affection love. Itu bisa dikatakan cinta dalam keluarga. Jadi Mas Daril punya kasih cinta terhadap saudara, terhadap ya itu saudara-saudara kepada orang tua. Itu affection love namanya. Itu cinta, itu berbeda dengan friendship love. Kalau kita sebagai sahabat, itu juga kan ada kasih di sana, Mas Daril. Kalau kita ketemu, kita lagi di jalan, lalu saya ditonjok oleh orang yang tidak dikenal, maka Mas Daril otomatis kasihnya akan muncul kepada saya sebagai sahabat untuk minimal membela, melerai pertengkaran itu. Itu friendship love yang tidak terjadi begitu saja. Itu persahabatan yang bisa berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun. Namanya friendship love. Tapi kemudian ada romance love. Nah, ini yang Mas Daril paling suka ini. Ini kasih sayang antara suami dengan istri. Ya enggak apa-apa Mas Daril. Kalau antara istri suami ya boleh aja. Cuman kalau masih SMP ya hati-hati, jaga. SMA kalau belum menikah ya jaga. Nah, itulah yang paling seru karena banyak film, banyak lagu, ya, drama-drama dibikin mengenai romance love ini gitu. Nah, tapi yang kita bicarakan pada akhirnya lebih kepada namanya unconditional love. Ini kasih yang tak bersyarat, yang datangnya dari Tuhan yang Maha Kuasa. Bagaimana kita bisa punya kasih yang tak bersyarat itu, sehingga bahkan kita mengasihi itu bukan hanya kepada orang yang mengasihi kita. Kalau saya mengasihi istri, yalah, itu mas semua juga bisa kan ya. Kalau saya mengasihi sahabat seperti Mas Daril, semua juga bisa. Mengasihi keluarga, semua juga bisa. Tantangan cinta kasih yang paling tinggi adalah justru ketika saya mengasihi orang yang ternyata tidak pantas untuk saya kasihi. Misalnya orang yang ngebully saya, begitu loh. Orang yang justru mengkhianati kepercayaan yang selama ini saya berikan. Oh, itu berat banget. Nah, itulah sebab kalau kita melihat apa yang terjadi dalam keluarga, di kantor, di dalam politik, pemerintahan, bangsa dengan bangsa, pertanyaan kita adalah, what is the answer? Maka jawabannya adalah, love is the answer. Tapi love yang mana ini? Unconditional love. Love yang tak bersyarat itu. Kira-kira demikian juga dulu, Mas Daril. Wow. Ini kalau kita ngomongin masalah cinta tuh nggak ada habisnya ya Pak Elo ya. Tadi bahkan di awal saya mengatakan ini kan sifatnya lebih universal gitu loh. Tapi jarang orang loh yang bisa melihat sebuah cinta itu. Sehingga tadi Pak Elo mengatakan kita coba korelasikan antara tema kita series minggu lalu yang berhubungan dengan al-al itu. Otomatis kalau kita menemukan jati diri kita menemukan cinta kita sama diri kita sendiri, itu semua perasaan al-al itu akan ya hilang nggak mungkin, tapi terminimalkan ya Pak Elo ya. Betul Mas Daril. Itu kan tadi kemiskinan spiritual, kemiskinan emosional. Dan ini kemiskinan emosional ini mengerikan loh Mas Daril. Inilah yang teman-teman trainer yang lain mengajarkan mengenai emotional intelligence atau emotional quotient, which is very important. Walaupun sebagai theocentric motivator, saya tidak memulainya dari emotional quotient, saya memulainya dari spiritual maturity, kedewasaan secara spiritual. Jadi kalau kedewasaan spiritual ada di sana, harusnya didukung dengan kecerdasan emosi, lalu kemudian kita bicara mengenai intelektual, kecerdasan intelektual, itu berarti belajar secara formal. Maka di tempat kami, di antara teman-teman, mudah-mudahan minggu depan atau minggu depannya lagi, saya mengajak beberapa teman untuk bergabung, itu tentang berbicara, kita ada satu yayasan yang menyekolahkan anak-anak ya kurang mampu selama ini Mas Daril. Dan kemudian ujung-ujungnya sebenarnya ya financial. Yo gimana sih Mas Daril kita bisa menolong orang lain kalau buat sekolahkan anak sendiri aja susah. Buat bayar kontrakan aja udah 3 bulan pemilik kos ngedor pintu terus karena kita masih menunggak gitu loh. Jadi kita juga nggak bisa naif bahwa oh yang spiritual itu pokoknya nggak usah berbicara mengenai uang, ya bohong lah, yang benar aja. Gimana sih? Jadi teman-teman 4 hal inilah yang menjadi fokus kita bersama, dan itu musuh kita bersama, dan ayo yuk kita minimalkan kalau tidak bisa dihapuskan. Seperti itu Mas Daril. Baik, kita break dulu. Kita masih bicara tentang love is the answer. Ini baru sequence yang pertama atau part yang pertama. Kalau tadi Pak Elo mengatakan jika cinta kasih itu adalah sebuah jawaban dan juga harapan untuk dunia menderita, where is that love? Kita bahas tersebut di sesi yang ketiga. Karena jarang ya kita benar-benar menyaksikan sebuah cinta dan kasih itu. Nanti kita detailkan di sesi yang berikutnya.
Tetap bersama kami. Kembali Anda simak dalam Smart Motivation bersama Eloy Zaluku. Smart Motivation. Ya, terima kasih sebenarnya Anda masih bersama kami dalam program Smart Motivation bersama dengan Pak Eloy Zaluku, dan kita masih bicara masalah cinta ya. Love is the answer. Nah, ini mungkin jawaban juga terhadap kecintaan Anda kepada diri Anda, kemudian juga keluarga Anda dan juga bangsa ini, karena kita masih belum masuk ke kuota pemenuhan tentang entrepreneur. Ada sebuah solusi yang bisa menjadi sebuah option atau pilihan buat Anda. Kalau Anda karyawan, Anda mahasiswa, Anda mahasiswi, ibu rumah tangga, atau siapapun dengan profesi apapun yang ingin menjadi the 10% entrepreneur. Di era digital dan kolaborasi bisnis seperti saat ini, 10% dari waktu dan sumber daya lainnya adalah yang dibutuhkan untuk bisa memulai hasrat entrepreneur Anda. Nah, tanpa mengambil waktu jam kerja, tidak mengganggu jam kuliah Anda, tanpa mengganggu urusan rumah tangga, dan tanpa harus kehilangan pekerjaan atau menanggung risiko yang terlalu besar, Anda bisa maksimalkan potensi Anda untuk penghasilan yang 10 kali lebih banyak. Yuk dapatkan ilmu dan kesempatan lewat webinar gratis dengan tema The 10% Entrepreneur Becoming a Collabpreneur bersama dengan Master Trainer Eloy Zaluku dan Benedikta Puspita. Ini free. Segera daftar, tempatnya terbatas. Sabtu 7 November 2020. Ini tanggal pelaksanaan webinarnya dari jam 10 pagi sampai dengan jam 12 siang. Sekali lagi, tempat terbatas. Segera daftar lewat WhatsApp sekarang juga ke 0813 857 85704. Sekali lagi 0813 857 85704. Oke, Pak Eloy, kita ngobrol lagi masalah cinta. Ini lagi hangat-hangatnya ya, walaupun bukan identik dengan bulan Februari, karena banyak orang yang merasa Valentine's Day, February in Love itu sebagai bentuk aktualisasi dari cinta kepada pasangan. Tapi cinta itu bisa dirasakan kapanpun, dan sama pasangan itu yang paling membuat kita tuh merasa berharga dengan hadirnya cinta itu. Tapi pertanyaan besarnya, kalau cinta kasih itu adalah sebuah jawaban dan harapan untuk dunia yang menderita, ini kita coba melihat secara holistik ya. Ada di mana sih sebetulnya Pak Eloy cinta kasih itu? Karena kita jarang betul-betul untuk menyaksikannya, terus jarang sekali gitu Pak Eloy. Gimana nih Pak Eloy? Itu ada lagunya Mas Dali, Where is the Love, itu dari Black Eyed Peas ya. Itu keren banget ini. Itu keren banget. Jadi tadi kan kita sudah berbicara tentang latar belakang kenapa kita mengusung atau mengangkat tema diskusi kita ini, yaitu Love is the Answer. Saya sudah sampaikan bahwa memang kemarin-kemarin saya berpikir mengenai pernikahan dan cinta membutuhkan tempat di sana, dan kemudian saya juga mengikuti bagaimana perkembangan dunia ya, apalagi kalau kita melihat akhir-akhir ini terjadi kesalahpahaman di sana sini gitu ya, dan kalau kita tidak hati-hati ini bisa akhirnya membawa dunia semakin terpuruk, semakin menderita. Nah, sehingga saya mengatakan cintalah yang menjadi jawabannya. Nah, tadi saya sudah mengatakan dalam keluarga, di kantor juga banyak loh Mas Daril, siku sana, siku sini, tusuk belakang, tusuk dari depan. Ada loh orang yang udah jelas-jelas tusuk dari bukan dari belakang lagi Mas Daril. Dari depan kita sendiri juga terjadi sekarang di kantor itu. Jadi ada apa sebenarnya? Yaitu berarti persis seperti Black Eyed Peas mengatakan, where is the love? Cintanya itu di mana gitu loh. Nah, kalau kita berbicara mengenai cintanya ada di mana, maka jawabannya adalah cinta itu sudah ditelan oleh keakuan. Bukan keakuan ya. Keakuan, selfishness ya, dalam mempertahankan dan memperjuangkan paradigma, sudut pandang dan sistem keyakinannya masing-masing. Ini kemarin Mas Daril sekitar 4 jam ya, saya itu memberikan waktu khusus menuliskan sebuah artikel judulnya tentang paradigma itu. Nah, saya juga nanti akan membahas sedikit mengenai tulisan tersebut karena inilah salah satu yang membatasi kita di dalam memberikan kasih cinta kepada orang lain. Nah, sebelum ke sana izinkan saya menyampaikan dulu Mas Daril bahwa cinta itu bermanifestasi di dalam kebaikan-kebaikan yang kita lakukan kepada orang lain, kan ya. Jadi kalau ada
orang miskin, ya, secara finansial, maka kita memberikan dia uang, kita memberikan dia sembako. Kalau miskin secara finansial nggak bisa sekolah, maka kita memberikan beasiswa, which is so good. Itu memang dibutuhkan banget. Namun smart listeners dan sahabat Sonora, izinkan saya sampaikan bahwa kebaikan itu pun ada dua macam. Satu kebaikan eksistensial, satu kebaikan theosentris. Ini beda nih. Jadi, smart listeners dan sahabat Sonora, dengarkan baik-baik supaya kita itu tidak tertipu oleh kebaikan-kebaikan yang kita lihat di luar sana ataupun yang kita lakukan. Kebaikan eksistensialis itu adalah kebaikan yang kita lakukan karena kemungkinannya 5 alasan. Alasan yang pertama, kebaikan kita lakukan karena apa? Karena kita sedang mendapatkan banyak uang, Mas Daryl. Jadi saya dapat bonus, saya dapat uang banyak, saya menang lotre, saya lagi dapat insentif bonus dari perusahaan, maka saya bantu orang lain. Kalau dulu saya di parkiran, biasanya memberikan 2.000 aja menggerutu, sekarang 10.000 mah dengan mudah dah kasih tukang parkir, ya kan? Ketika tetangga meminta, dulu saya berpikir, apa sih kamu kerja dong? Wah, sekarang nggak usah minta, Mas Daryl, saya ketok pintu rumahnya. Udah makan belum? Nih, ada oleh-oleh bingkisan. Itu kebaikan. Orang yang melihat akan mengatakan, ini Bapak ini baik banget ya, jangan buru-buru. Orang itu lagi banyak rezekinya. Nanti ketika rezeki itu berkurang, kebaikannya juga berkurang, Mas Daryl. Kenapa? Itu adalah kebaikan eksistensialis. Yang kedua, ada orang yang berbuat baik karena apa? Karena perasaan bersalah, Mas Daryl. Jadi kemarin dia menipu orang, kemarin dia korupsi, akhirnya itu uang dipakai untuk membantu orang lain. Apakah itu kebaikan yang kita maksudkan? Bukan. Itu kebaikan yang dilakukan karena apa? Karena perasaan bersalah. Gitu loh, Mas Daryl. Yang ketiga, ada orang berbuat baik karena apa? Karena ini keluarganya. Anaknya sedang kesulitan keuangan. Ya, bapaknya ngirim uang. Adiknya di kampung lagi kesulitan. Ya, dia kirim uang. Itu kebaikan eksistensialis. Itu nggak usah membutuhkan Tuhan. Itu juga orang bisa lakukan. Yang keempat, orang berbuat baik karena apa? Karena mau mendapatkan penghormatan. Mau mendapatkan sanjungan. Maka nanti dia akan bagi-bagi makan tuh di pinggir jalan, Mas Daryl. Lalu difoto, dimunculkan di Instagram. Sekali-sekali ya boleh. Tapi kalau terus-menerus, ini pun kebaikan eksistensialis. Kenapa? Karena sebenarnya dia melakukan ini untuk mendapatkan nama. Dan yang terakhir, kebaikan eksistensialis, kebaikan yang dilakukan karena apa? Dia berkelebihan. Ya, sama seperti yang tadi dapat uang banyak itu. Namanya adalah orang-orang di dalam tipe filantropis. Filantropis itu adalah orang-orang kaya di dunia memberikan miliaran, bahkan jutaan. Tapi sebenarnya yang diberikan itu cuma 0, dari seluruh kekayaannya. Ini kebaikan eksistensialis yang bisa dipelajarin, yang bisa dilatih. Bagus daripada nggak sama sekali. Namun kita pinginnya sebenarnya kita naik tingkat lah. Nah, kebaikan apa yang kita maksudkan? Kebaikan yang namanya theosentris itu. Itu ada 2, Mas Daryl. Yang namanya altruism. Altruisme itu adalah kebaikan yang diberikan justru dari apa? Dari keterbatasan. Contoh, saya punya keterbatasan waktu, Mas Daryl, karena begitu banyak hal yang dikerjakan. Tetapi ketika saya masih bisa memberikan waktuku yang sangat singkat ini untuk seseorang yang berkonsultasi, yang meminta pendapat, dan aku bahkan bisa berbagi hidup dengan dia, berbagi pengalaman dengan dia. Bukan cuma sekali, tapi misalnya sekali sebulan aku berikan waktu. That's kebaikan di dalam tahapan theosentris. Ada orang-orang di luar sana yang secara keuangan pas-pasan. Tetapi dia masih bisa berbagi untuk orang-orang yang membutuhkan. Itu tidak semua orang punya. Itu pasti tanda-tanda dari spiritual yang baik, apapun agama dan keyakinannya. Dan yang kedua, itu adalah kebaikan yang tak bersyarat tadi. Yang tadi saya katakan mengenai unconditional love, itu berarti bahkan kepada orang yang dikatakan musuh pun, dia masih bisa berikan kebaikan. Dia masih bisa doakan.
dia masih bisa maafkan. Itu tidak muncul dari hati orang yang biasa aja. Itu pasti ada relasi dengan sumber kasih tadi, yaitu Tuhan yang Maha Kuasa. Demikian Mas Daryl, jadi saya berharap ini bisa menolong semua smart listeners dan sahabat Sonora untuk tidak tertipu dengan kebaikan-kebaikan eksistensialis. Demikian Mas Daryl. Oke, kita break dulu ya. Tapi nanti kita coba break lagi. Break lagi. Mulai panas ya. Aduh, mantap. Kalau kita bicara masalah dua hal tadi, altruism dan juga unconditional love, ini kan hanya orang tertentu yang tingkat makomnya itu tinggi gitu ya, atas pengenalannya, kesadarannya, rasa kebersyukurannya, sehingga ketika dia dibully, dia dihianati, dia mungkin disakiti, masih mau berbagi kebaikan. Nah, tapi kadang-kadang manusia tuh punya penghambat nih Pak Eloy nih. Yang ini menjadi sebuah penghambat utamanya. Ntar kita bahas di sesi berikutnya. Ini merupakan satu hal yang kayaknya sulit gitu loh untuk bisa mempraktekkan cinta kasih yang disampaikan Pak Eloy tadi. Kita singgung ya, sesi terakhir ya. Tetap bersama kami. Kembali Anda simak dalam Smart Motivation bersama Eloy Zaluku. Smart Motivation. Ya, terima kasih Smart Listener, Anda masih bersama kami dalam program Smart Motivation bersama dengan Pak Eloy Zaluku, dan kita masih bicara masalah love is the answer ya. Ini part yang pertama. Jadi insya Allah minggu depan kita lanjutkan lagi di part yang kedua dengan penjabaran yang lebih holistik lagi. Nah, tadi ada hal penting yang saya sempat notes atau saya catat, yaitu altruism dan juga unconditional love. Ini kalau dua-dua ini sudah bisa dilakukan, otomatis kita tuh nggak pernah tebang pilih ya Pak Eloy ya untuk mencintai seorang ya. Berbagi kasih, kebaikan, bentuk aplikasi rasa bersyukur. Tapi begini, lepas dari itu, ini kan saya melihatnya sebagai sebuah makom tertinggi dalam kehidupan gitu loh Pak Eloy. Ya. Dijahatin, dibully, dihianati, bahkan mungkin juga dikecewakan, masih kita berikan gitu loh. Nah, saya yakin di balik itu pasti ada yang namanya manusia, sangat manusiawi, kalau ada penghambat utamanya yang kadang-kadang, aduh ngapain juga ya gue ya udah disakitin, masih gue sayangin, masih gue carein, segala macam. Bahasanya kan kayak gitu Pak Eloy. Boleh nggak kita melihat dari sisi lainnya gitu loh Pak Eloy? Ada penghambat utama nggak yang kadang-kadang sulit gitu loh untuk mempraktikkan cinta kasih tadi? Mungkin tips atau solusi seperti apa yang mau Pak Eloy sampaikan? Thank you Mas Daryl. Ini sebenarnya Mas Daryl ini sebelum mendengarkan sudah menangkap saya mau ngomong apa ini. Jadi memang udah tingkat tinggi Mas Daryl ini. Memang orang tuh ya kalau udah menekuni satu bidang gitu ya. Apa ya maksudnya tuh bermanuvernya itu cepat sekali, lihai sekali, lincah sekali. Jam 12 kemana hari ini? Hah? Jam 12 kemana hari ini? Mau makan, mau traktir. Ya. Wujud cinta kasih itu ya Pak Eloy ya. Siap. Mas jadi terima kasih kita bahas itu, tapi izin tidak terlalu detail saya masuk ke sananya ya, karena kita mau simpan itu untuk yang akan datang. Biasa supaya pada penasaran. Eman-eman tema gitu loh, topik gitu Mas Daryl. Bagus banget. Sehingga nanti kalau ada 1-2 pertanyaan dari smart listeners boleh. Tapi kalau belum smart listeners silakan dong bertanya. Karena apa? Karena kita juga bisa belajar loh dari pertanyaan para pendengar. Sehingga izin Mas Daryl saya sampaikan 2 hal yang menurut saya menjadi penghambat utamanya. Apakah masih ada hal ketiga, 4, 5? Yo bisa jadi. Dalam keterbatasan saya berpikir dan keterbatasan waktu kita, saya akan sampaikan dulu saja, tapi pembahasannya minggu depan. Ya. Okay. Yang pertama penghambatnya Mas Daryl, karena bicara mengenai cinta kasih, altruism, dan unconditional love tadi, itu hanya bisa ada kalau si nur, wah ini dalam banget ini. Nur itu adalah cahaya Mas Daryl. Jadi nur itu bahasa Arab. Ya, nur itu cahaya di dalam diri kita ini sudah mulai dibangunkan. Loh, emang selama ini tertidur? Mesti dibangunkan. Bukan cuma tertidur Mas Daryl. Padam dan kotor banget itu hati. Jadi kalau hati itu tidak dibersihkan Mas Daryl, nggak akan nyampe kita berbicara mengenai altruism dan unconditional love. Nggak akan nyampe kita. Kenapa? Karena manusia itu terdiri dari 3 bagian. Small listeners dan sahabat Sonora, manusia ini ada 3 bagian. Bagian yang pertama namanya adalah the spirit, ruh. Yang kedua soul, jiwa. Dan yang ketiga adalah body, raga ini, fisik ini.
Now the real you and the real me, diri kita manusia yang sebenarnya bukan jasad ini, bukan badan ini, gitu loh. Juga bahkan bukan soul. Soul itu ada 3 di dalamnya, yaitu the mind, pikiran. Yang kedua, emotions, berarti berbicara mengenai perasaan. Dan yang ketiga adalah will. Di situ ada niat, ada kehendak. Maka ketika kita bicara mengenai romance, love, dalam bahasa Greek atau Yunani adalah eros, erotis. Itu adanya di perasaan. Maka soul-nya. Nah, yang menarik bagi manusia ini adalah soul-nya hidup. Itu loh Mas Daryl. Kemudian bodinya hidup. Loh, kok hidup nih? Mata saya masih jalan, alhamdulillah. Kuping saya bisa mendengar, telinga saya, dan detak jantung saya masih terasa. Alhamdulillah saya masih bisa tarik nafas. Ini artinya apa, Mas Daryl? Fisik, body masih hidup nih. Nah, bagaimana dengan soul? Masih, Mas Daryl, pikiranku masih berjalan baik ini. Conscious, pikiran sadar saya masih jalan. Perasaan saya bisa, ini semangat banget saya. Niat, aku punya niat sekarang, memberikan yang terbaik. Tapi kita lupa bahwa ada satu sisi yang bukan hanya tertidur, bahkan mati. Apa itu? Spirit tadi. Nah, kalau spirit ini, yang pintunya melalui nur cahaya dibangunkan, tidak berhasil, nah nggak usah berpikir mengenai altruism, kejauhan. Maka semua kebaikan yang kita lakukan, di dalam pemahaman yang namanya itu soul and body, tidak akan pernah lebih dari eksistensialis tadi. Nah, minggu depan saya akan bahas lebih dalam, oleh karena akhir-akhirnya ada hubungan dengan paradigma. Nah, paradigma itu berbicara di level soul. Jadi saya akan berbicara di level spiritnya, lalu kemudian saya akan berbicara di level soul-nya. Walaupun tidak bisa dipungkiri, apa yang terjadi pada badan ini bisa menghambat kita juga. Namun bukan hambatan yang terlalu besar. Hambatan terlalu besar ada di spirit, dan yang kedua adalah di soul. Nah, soul itu berbicara mengenai buku dari Stephen Covey yang bagus sekali. Yang minggu depan saya juga akan bahas. Judulnya 7 Habits of Highly Effective People. Ketika beliau mengatakan, seek first to understand, then to be understood. Belajarlah untuk memahami orang lain dulu, sebelum Anda meminta dipahami. Dan yang kedua, beliau mengatakan apa? The third alternatives. Itu artinya apa? Bahwa bukan pendapat Anda dan bukan pendapat saya. Tetapi pendapat nomor 3. Itu untuk apa? Supaya win-win-win, bisa akhirnya baik untuk semua pihak. Bagaimana caranya? Minggu depan kita akan bahas lebih jelas. Oke, baiklah. Ini kita sepakati dulu, kita nggak ngambil konklusi ya Pak Eloy ya. Kita jangan ambil dulu, nanti minggu depan saja. Saya bacakan komentar-komentar yang masuk, ini cukup bagus komentarnya. Dari Eski Manalu. Selamat pagi Pak Eloy dan juga Mas Daryl. Ini tema yang sangat luar biasa. Di pagi hari Senin ini saya menyadari pentingnya arti cinta dan juga memberikan cinta. Paling tidak buat diri kita sendiri, karena kita nggak bisa mencintai orang lain kalau kita tidak mencintai diri kita sendiri. Oke, terima kasih. Kemudian juga ada Ibu Win. Kalau Ibu Win bilang begini, ngomongin masalah cinta pagi-pagi ini menenangkan, kemudian juga menyamankan hati. Karena kita tertrigger untuk bisa paham dan mengerti bagaimanakah cinta ini sejatinya, baik dalam pekerjaan, diri sendiri, dan juga kepada diri bangsa ini sendiri. Terima kasih Pak Eloy dan juga Mas Daryl. Dan satu lagi komentar yang masuk, no name. Ini dari Selfie ternyata di WhatsApp. Selfie mengatakan, nanya sih sebetulnya, Pak Eloy, sebetulnya yang membuat kita tidak bisa cinta dan kita bisa cinta itu apa katanya? Oke. Kita simpan minggu depan aja ya. Siap. Itu dijawab minggu depan. Walaupun tadi di teasernya saya sudah sampaikan. Penasaran? Oke, Pak Eloy, boleh nggak sedikit dikasih pesan? Ini bukan konklusi sebetulnya. Pesan yang ingin Pak Eloy sampaikan sehubungan dengan part yang pertama ini kalau kita bicara masalah cinta ya. Banyak orang, aduh cinta itu apa sih? Di mana sih cinta itu? Singkat saja, apa yang mau Anda sampaikan sebagai sebuah pesan, Pak Eloy? Terima kasih Mas Daryl. Smart listeners dan sahabat Sonora, saya minta dimanapun berada, tarik nafas panjang, tahan, buang pelan-pelan. Sahabatku, dunia kita ini sedang dirundung oleh banyak masalah dan penderitaan. Dan bisa jadi sahabat yang mendengarkan pagi ini pun sedang merasakan itu. Entah itu kesepian, loneliness, entah itu perasaan bersalah, entah itu perasaan amarah. Nah, teman-teman, pertanyaannya,
Apa jawaban buat kita? Nah, teman-teman, saya yakin sekali dunia membutuhkan cinta ini. Love is the answer. Maka mulailah dengan meyakini dan menyadari dulu bahwa you are loved. Dirimu itu dicintai. Tetapi bukan lagi mencari kepada orang lain. Karena kalau mengharapkan cinta dari orang lain, engkau dan aku pasti kecewa. Kenapa? Karena orang lain di luar sana pun juga lagi mencari cinta. Jadi apapun agama keyakinan Anda, sebagai seorang theocentric motivator, dekatkan dirimu dengan Sang Pencipta sebagai sumber dari cinta itu. Apapun agama keyakinan Anda, sekali lagi. Nah, teman-teman, itu yang pertama. Sehingga Anda bisa merasakan, I'm loved. Aku ini dicintai. Aku ini dikasihi. Yo pasti, kalau enggak dulu kenapa lahir? Nah, dari sanalah maka mari yo teman-teman, hari ini berikan kata-kata yang baik, yang positif. Itu loh teman-teman, saya tuh melihat Mas Daryl, mohon maaf ya. Di Instagram itu, ya, di media sosial, ya salah satunya karena grup kita di kompas.com itu, saya memperhatikan ya komentar-komentar orang-orang itu yang mengerikan sekali. Itu bisa memberikan komentar yang bahkan sampai bisa mendoakan kematian seseorang. Itu menurut saya itu, ada apa dengan bangsa ini? Ada apa dengan manusia ini tuh? Mari teman-teman, tebarkan kasih dan cintalah. Ya toh? Dan mulai dari keluarga. Kalau ada suami istri yang sedang bertengkar, mulai dari diri Anda dulu meminta maaf. Ya, kalau ada saudara-saudara yang sudah mulai ribut karena perebutan warisan dan segala macam, mulailah dengan memberikan maaf. Dan yang terakhir, Mas Daryl, maaf masalah yang terakhir, yang terjadi di internasional sekarang, saya minta kepada semua orang yang mendengarkan, berhati-hati memberikan komentar. Khususnya kalau komentar Anda itu justru memicu panasnya situasi. Mendingan diam. Di saat seperti itu, diam adalah emas. Daripada Anda komentar dan ternyata menimbulkan kesalahpahaman baru. Mari kita cinta kepada semua orang, mulai dari keluarga. Demikian, Mas Daryl. Saya Daryl Adam. Saya Eloy Zaluful katakan, yes I can, keep the smile, be the 10X. Thank you, Mas Daryl. Telah Anda ikuti Smart Motivation bersama Eloy Zaluful, the one and only theocentric motivator, sales training, expert, and performance consultant. Terima kasih dan sampai jumpa.